Sampai akhirnya penutupnya JBCC Worship. Wah, itu kan nama besar semua. Iya. Paginya ada seminar, ada expo. Aku lihat hari itu, padahal cuma punya duit 30 juta, bikin event 350 juta. Tapi kalau Tuhan yang buka jalan, ya nggak mungkin jadi mungkin. Di waktu yang sama, bulan September, aku dikontak, kaget. Yang kontak masalahnya dari Anugerah Musik Indonesia. Ami? Iya. Ami kadang-kadang, ngapain nih Ami kontak? Ternyata lagu Kemenangan Terjadi di Sini masuk ke salah satu kategorinya Ami. Lah Ami lah nggak pernah ada musik rohani. Iya. 2017 itu pertama kalinya. Pertama kalinya ada kategori produksi lagu berlirik Nasrani 2017. Aku nggak pernah tahu siapa yang masukin, tapi lagu itu masuk ke sana. Disitulah momen dimana aku ngelihat Tuhanku tuh luar biasa. Itu akhirnya titik balik. 360 tuh, 360 bener. Dari situ akhirnya kita mulai susun band, aku mulai balik ngeband lagi karena mulai banyak undangan lagi kan ke gereja-gereja. Unlimited Worship mulai jalan, kita tour ke sekitar 10 kota lebih. 2019 akhirnya punya gedung sendiri, sekalipun habis itu lewati musim pasang surut, tapi puji Tuhan sampai sekarang masih ada dan kita lagi melakukan banyak hal yang terus dipertajam sehingga bisa menjawab, memperlengkapi teman-teman. Habis ini Agustus sampai November ini aku bakal tur ke 10 kota. Di Indonesia? Di Indonesia. Kita membawa apa? Panji, ada worship night, unlimited worship. Okay. Jadi aku bersama dengan band, tapi worship night, habis itu juga ada workshopnya. Kita gabungkan karena kita mau campaign program-program baru kita yang memang tepat sasaran untuk kebutuhan gereja. Lah, sekarang kantornya berarti di mana kantor? Ada di Grogol. Oh, di Grogol itu. Oke. Ada di Grogol. Bicara soal lagu worship ya. Sebenarnya ini menarik karena lagu-lagu worship itu kan banyak dipakai di gereja-gereja untuk kita worship, kita praise gitu ya, kita bawa nyanyi dan segala macam. Saya punya pertanyaan yang mungkin agak sensitif tapi juga menarik. Sangat sensitif ya. Oh, udah kebaca ya dari buku saya siap dihakimi lagi nih sekali lagi. Tapi nggak apa-apa. Kita ngobrol. Apa-apa Pak. Karena saya juga lagi belajar gitu kan. Kan saya juga kalau saya basicnya soalnya besar di gereja tapi nggak pernah yang aktif gitu loh. I was always di market ministry. Di market gitu. Marketplace selalu. Tapi sekarang Tuhan tarik gitu ke situ. Jadi aku like, how do I get around this gitu. Aku tuh pengen tahu pengelolaan lagu, musik. Jangan tawa dulu. Pengelolaan lagu atau musik gospel, worship yang kita ciptakan. Gini deh. Awalnya berasal dari pandemi. Kan kita semua gereja online tuh dulu. Terus aku memang home churchku tuh ada sebuah gereja di Singapura namanya New Creation Worship. New Creation Church. Itu tuh setiap kali muncul lagu dia tulis loh. Ini lagu siapa diciptakan tahun. Credit title-nya itu tulis. Penciptanya ya, bukannya misalnya GMS Worship atau JPCC. Lah itu kan yang nyanyiin. Ini tuh penciptanya siapa? Yes. Sampai ke publishingnya. Ditulis juga. Aku ada ya ternyata di dunia gereja kayak begini gitu kan pikirku. Aku tanya suamiku dong, diceritain dong karena kan memang dia lebih melek ya soal kayak gini mah. Kalau di luar negeri tuh gini, kalau gini, kalau di sekuler, kalau di Indonesia tuh so far sih masih yang aku tahu masih di dunia sekuler gitu. Kalau yang worship aku masih kurang tahu ya. Coba kita cari tahu juga. Dia juga kepengen tahu sebenarnya apa sih yang terjadi. Nah, berdasar dari cerita-ceritamu, kamu pun cipta lagu juga. Gimana sih sebenarnya mengelola lagu itu? Bagaimana sih harusnya kita memandangnya? Ada yang mengatakan gini, lo kan kamu dapat inspirasi dari Tuhan itu gratis. Kok kamu seakan-akan memonetize gitu ya, pikiran orang gitu. Nggak tahu ya. Kalau aku sih ngelihatnya ada sisi ininya juga. Suamiku sih hari-hari kalau aku lihat dia nulis lagu semua inspirasi dari Tuhan kok. Memang betul gratis gitu ya. Tapi kan itu gifting Tuhan kasih ke dia juga. Jadi how do we see it? Kalau menurutmu? Seorang penulis lagu itu kalau menghasilkan karya yang nggak beda dengan seorang arsitek menghasilkan karya desainnya. Nggak beda. Itu kita sama-sama bergerak di lini kreatif, ya kan?
Jadi harusnya ya sama-sama mesti dihargai gitu loh, mesti sama-sama dihargai karena itu sama-sama dengan itu sama-sama ujungnya keluar sebuah karya. Nah, kalau saya punya pandangan pribadi ya tetap pengelolaannya harus benar, cuma memang again dunia gereja ini karena terlalu banyak, nggak salah dengan ini, cuma kadang-kadang kebablasan kalau udah ngomong kasih karunia, cuma-cuma. Ya. Yesus aja memberikan hidupnya, darahnya, cuma-cuma buat kita. Lah kamu tidak sebanding darah Yesus karyamu. Jadi haruslah kamu memberikan itu, harusnya kan cuma-cuma. Iya. Tapi kan ada orang-orang, ada orang-orang yang memang berkarya secara serius di sini. Make livingnya memang dari sini. Layak dong dia kalau dia dihargai lebih. Gitu loh. Layak kalau dia dihargai. Karena kalau dia dihargai lebih, kita mengapresiasi gini, apapun yang diapresiasi, prinsipnya gini, akan bertumbuh. Apapun yang diapresiasi akan bertumbuh. Akan bertumbuh. Apapun itu. Kita mengapresiasi anak kita, dia akan bertumbuh dengan bagus. Kalau kita jelek-jelekin dia nggak akan bertumbuh dengan baik. Tapi kalau kita mengapresiasi dia, sama, konteksnya sama. Bicara karya ketika diapresiasi, ini orang yang disupport, yang didukung, wah, dia akan menghasilkan karya-karya lebih bagus. Lagian gini loh, udahlah kita fair-fairan aja. Nggak semua orang itu bisa bikin lagu yang punya dampak besar. Nggak bisa dimungkiri. Jadi kita itu seperti anggota tubuh. Kita tuh butuh satu dengan yang lain. Kalau ada bagian anggota tubuh yang lain yang memang kuat sebagai bikin karya supaya memudahkan kita untuk bisa lagu itu kenapa penting sih kalau dalam gereja, konteks gereja? Karena lagu itu memudahkan seseorang untuk mengungkapkan perasaannya, apa yang dia alami, dan memudahkan dia untuk bisa mengenal Tuhan, menyatakan imannya pada Tuhan. Makanya betul lagu itu mewakili. Orang kadang-kadang nggak semua orang bisa berkata-kata dengan aku percaya sama Tuhan, aku lagi sedih tapi aku mau berharap sama Tuhan, aku mau bersyukur. Nggak punya orang banyak kata-kata seperti itu. Makanya lagu tercipta untuk mewakili kondisi mereka. Di saat nadanya ada, jadi keluar itu yang di saat aku baru menyanyi lagu itu. Oh benar, aku ketemu sama dia. Lagi selesai nggak tahu mau ngapain, tapi dia mau berharap sama Tuhan. Akhirnya ada lagu di saat badai bergelora. Lagu itu mewakili kan, gitu loh, perasaannya, imannya. Lagu itu penting banget. Nggak semua orang bisa bikin lagu yang impactful. Kalau ada yang bisa bikin lagu, kenapa nggak kita support? Gitu loh. Tapi memang ini memang sebuah proses perubahan itu di dunia gereja itu nggak bisa langsung instan. Perubahannya memang butuh bertahap. Nah kemarin itu kasusnya kita langsung ngomong. Yang bikin rame adalah ketika zaman ibadah semuanya online, YouTube itu sangat kenceng ngurusin copyright. Nah ada dua jenis yang disiarkan sama YouTube. Satu adalah live streaming, selesai live-nya selesai hilang. Tapi ada yang jenis kedua adalah setelah live kontennya menetap. Namanya VOD, ya, video on demand. Jadi karya itu menetap. Nah, kalau yang live streaming itu istilahnya polisinya dikit, yang memantau dikit. Karena habis ini hilang, nggak ada nilai monetisasinya. Kayak itu loh guys, live YouTube, live IG hilang selesai. Tapi kalau di menetap itu punya kesempatan itu ditonton berulang kali, sehingga akhirnya punya nilai komersial yang lebih. Nah, disitulah masalahnya. YouTube memantau nih. YouTube tuh kan cari duit. Dia melihat apapun konten yang bisa make money, aku akan tarik duit sehingga aku bisa bagi duit sama yang punya karya. Ya kan? Buat dia ini sekedar produk belaka. Ini cuma produk, dan dia tidak membedakan antara lu mau isinya tentang Tuhan maupun ngomong kasarnya gini, tentang Tuhan maupun tentang setan sih dia nggak akan membedakan itu. Selama itu konten itu adalah duit komersial dia. Buat YouTube ya. Nah gereja nggak paham, dipikir semua pokoknya kita nyanyi lagu orang mah sembarang. Nggak bisa. Ketika waktu online terjadi kontennya menetap, disitulah polisinya jalan. Lagu-lagu apalagi lagu yang diupload benar-benar dari audio recording asli, kesikat langsung, kena langsung itu. Nah rame. Nah caranya gimana ya supaya kita tetap bisa ibadah tapi lagu ini konten kita nggak take down?
harus di whitelist sama publisher. Harus ada yang namanya publisher. Publisher, dia yang menaungi para pencipta lagu supaya channelnya di whitelist. Nah, untuk di whitelist ini, karena sistemnya masih hijau banget, masih muda banget, dan itu mengagetkan gitu kan. Akhirnya mungkin ada beberapa sistem yang dinilai kok komersil banget sih. Dihitung berdasarkan jumlah kursi jemaat. Wah, nggak bisa nih gini nih. Mereka pada nggak mau bayar segala macam, diramaikan, diangkat ke permukaan. Nggak tahu kenapa, cuma 2 nama yang diangkat. Frankie Kunchoro dan JPCC Worship. Oh iya toh, yang lain-lain nggak keangkat. Jadi hari itu ketika ada konten, blastingan WhatsApp, blastingan email, di screenshot, rame itu. Kamu sekarang kok komersial ya? Kamu minta duit sama gereja ya? Supaya lagu kamu dinyanyikan. Oh, jangan mentang-mentang kamu bisa tulis lagu. Wah, rame. Kita juga bisa bikin lagu sendiri. Gitu. Wah, rame. Wah, rame itu. Rame. Nah, aku kan sendirian tuh. Yeah. JPCC kan sebuah lembaga, badan. Yeah. Aku sendirian. Yeah. Frankie Kunchoro as a brand ini sendirian. Wah, aku merasa ada keselnya juga kan. Tapi aku mau belajar what's going on. Akhirnya ngomong sama teman-teman. Tak kumpulin 30 orang tuh. Teman-teman, kita sama-sama bodoh, nggak ngerti apa yang terjadi. Tapi mau nggak kita tanya sama yang punya platform nih? Aku bercandanya gini, YouTube nih kan penguasa di udara nih. Ya. Dia platformnya. Kita pakai platform dia, dan kalau dia nge-take down kita mesti ngerti reasonnya kenapa. Ya. Jangan cuma asal main menghakimi. Karena waktu momentum itu juga yang terjadi itu digoreng habis-habisan adalah beberapa oknum lah gitu lah waktu itu. Rame lah, pokoknya aku merasa waktu itu sangat tersudutkan. Nggak cuma itu, papi mamiku sendiri aja. Ternyata papi mamiku tuh join satu grup, isinya tuh semua pendeta se-Jawa Tengah. Aduh, WhatsApp grup chat. Ternyata itu yang terjadi itu tuh nongol di situ, papi mamiku malu. Kok gini anaknya? Anakku kok jadi kayak gini ya? Kamu kok jadi minta duit sama gereja? Enggak, Pi, bukan gitu. Itu enggak gini, aku jelasin gitu, tapi mereka belum ngerti. Singkat cerita, aku ngomong sama pelaku industri, kalian para penulis lagu, tolong belajar apa yang terjadi. Karena kalau kita nggak kompak, kita tuh nggak sinergi, kita nggak akan kemana-mana, kita akan nggak maju. Udah, aku dapat channel, ketemulah sama YouTube Music, kepalanya tuh, namanya Bang Muara waktu itu. Ya, tak ajak Google Meet, dia mau. Wah, teman-teman pada tanya, dan dari pertanyaan itu memang pada nggak ngerti semua. Industri musik itu gimana? Sangat nggak ngerti semuanya. Dari situ aku mulai merasa, wah ini ada titik temu nih, bagus. Udah, akhirnya aku bikin statement. Tak jelasin. Wah, justru ketika aku menjelaskan, tambah dihajar. Kamu yang sudah mendapatkan upah di bumi tidak pernah mendapat upah di surga. Netizen maha benar kan? Nama Frankie Kunchoro dicoret dari tubuh Kristus. Wah. Siapa itu? Terjadilah netizen maha benar. Wah, sampai akhirnya rame. Wah, pokoknya semua orang kayak istilahnya benar-benar against me benar waktu itu. Nah, padahal belum tentu nonton sampai habis mungkin ya. Iya, mereka nggak ngerti konten. Sampai aku masih ini kan, ya aku kurang ada ngeyelnya juga ya, ngototnya juga. Bikin lagi, Zoom kita nggak terima. Oke, kontenku tak take down daripada bikin rusuh. Oke, yuk Zoom rame-rame, tak pertemukan sama berbagai orang. Aku ngundang dari LMK, dari WAMI aku undang. Mas Kadri Muhammad aku undang. Ada beberapa teman yang undang. Jadi ini orang-orang yang kompeten di bidangnya, coba ngomong deh. Berbagi apa yang terjadi ini. Terutama setelah disrupsi pandemi. Betul, supaya ngerti semuanya. Pokoknya aku berjuang segala macam. Nah, puji Tuhan ya, karena berlaku sekarang aku lihatnya. Sekarang ada beberapa gereja, kalau aku pelayan ke sana, mulai tulis nama pencipta siapa. Hak moral itu ya. Hak moral. Tulislah penciptanya siapa. Ada beberapa gereja yang mulai aware dengan itu, dan mereka mau mendukung pelayanan ini. Akhirnya mereka pada minta license ke publishingku. Gitu loh. Nah, kalau ngomongin sekarang, puji Tuhan urusan pengelolaan karya ini, kalau aku lihat paling nggak ada segelintir orang-orang yang sudah mulai peduli, mulai aware, sekalipun tata kelolanya masih
masih jauh dari sempurna. Tapi paling enggak gereja mulai kebuka matanya, gitu loh, bahwa karyanya perlu dihargai. Ya. Jadi itu yang terjadi di dunia musik rohani sekarang, dan karya itu kan yang nulis adalah orang, bukan badan. Kita kalau masukin karya itu ke contoh, orang tuh pada nggak paham tentang dirjen haki, tentang publisher itu apa, agregator itu apa, LMK itu apa. Ini tanya sama orang-orang ya di kalangan musik rohani Kristen ini, banyak yang masih belum paham. Jadi sambil kita ngobrol sebenarnya sambil mengedukasi juga. Nah, saya jelaskan gini, kita tuh perlu karya kita itu punya sertifikat dari pemerintah, masuklah ke dirjen haki. Jadi ada karya-karyaku yang udah mau tak masukin, jadi supaya kita punya sertifikat kayak orang punya tanah tuh. Nah tapi kita perlu masuk publisher supaya apa? Nah waktu itu aku jelasin, supaya gini loh, di dunia digital ini adalah istilahnya samudra luas yang semua orang itu bisa mencaplok karya kita. Ini mesti hati-hati. Jangan kaget ketika kamu masuk publisher, kamu punya lagu, kelihatannya viral, ternyata setelah dicek sama YouTube, itu karyamu sudah diambil sama orang dari entah benua mana. Karena dia yang meng-KTP-kan karyamu, ya kan? Butuh KTP di YouTube. Itu yang waktu itu nggak disadari. Dan akhirnya bayangkan kalau misalnya karyamu dicaplok sama orang lain, dan dana yang didapat di sana dipakai untuk sesuatu yang nggak benar, kamu rela apa enggak? Jadi waktu itu ngajak ngobrol sama beberapa teman gitu. Pikirin dulu, rela apa enggak? Kalau kamu merasa enggak rela, makanya kamu mesti ngurus kelola karya dengan bagus. Dan kamu mesti speak up tentang masalah hal ini. Karena ini bicara tentang generasi kita ke depan. Kalau, again tadi, apresiasi kalau terjadi, nanti akan banyak lagu-lagu baru yang akan terus bertumbuh. Kalau orang fokus, gini loh, kalau orang fokus jadi penulis lagu, apapun yang fokus, pasti hasilnya lebih baik. Bayangin kalau memang ke depan ada orang-orang terpanggil secara khusus bikin lagu, dan dia bikin lagu setiap hari kerjanya bikin lagu, fokus di sana. Wah, banyak lagu-lagu baru yang bagus, yang bisa jadi berkat bagi banyak orang. Kenapa enggak? Gitu. Memang itu ladang yang Tuhan kasih buat dia gitu jadi perlu didukung para penulis lagu ini. Masalahnya juga, tadi kita baru ngobrol, penulis lagunya nggak dikenal, penyanyinya dikenal. Nah kasihan kan penulis lagu ini sementara sumber yang dinyanyikan ini kan dari penulis lagu. Benar. Dia ini perlu disupport gitu. Nah sampai kemarin itu tuh, nah ini ada lagi nih, ada kejadian ini aku ada yang sampai penulis lagu tuh, ya ini salah kaprah juga. Ada yang kesannya itu jadi langsung nembak ke orang dengan angka yang nggak masuk akal, itu juga nggak tepat. Ada. Jadi kayak ya apa nggak tepat lah, sikapnya nggak etis juga. Gitu, agak kan? Aji mumpung mungkin ya. Iya, nggak bisa gitu juga. Karena gini loh, kita nyanyikan karya di YouTube itu kan sudah versi cover itu sudah ada sudah ada pembagiannya. Nah kalau karya ini masuk ke publisher kan udah ada pembagiannya jelas. Kalau memang bisa dimonetize. Nah orang ini nggak mau ngikutin sistem itu. Jadi kayak nembak langsung, nodong. Dan udah banyak yang nyanyi lagu gue, entah. Masalahnya nggak wise juga sih itu. Nggak wise juga. Dan ini terjadi, ada yang memang memanfaatkan momentum itu untuk seperti itu ya. Aku ngerasa itu juga nggak tepat. Tepat gitu. Sedangkan kalau zaman dulu ya, sebelum gereja karismatik dan yang lain-lain kan ada hymn book ya. Hymn book aja kan ada ya nama penciptanya. Ada. Mungkin publishing zaman dulu belum ada kali kalau hymn ya. Aku nggak tahu. Hymn itu kan beda lagi. Hymn itu kan sampai sekarang sih kalau di Indonesia ya, kalau musik gereja ada yang menaungi itu, contoh misalnya yayasan namanya Yamuger, Yayasan Musik Gereja. Itu yang menaungi mungkin lagu-lagu yang bisa dikatakan lagu-lagu himne. Kan hymn itu kan udah public domain ya. Sudah public domain. Karya setelah kalau nggak salah setelah 70 tahun. 70 tahun setelah orangnya meninggal. Setelah orang meninggal, kan karya itu udah menjadi public domain. Nah, itu mereka yang ngelola tuh. Gitu. Jadi memang tapi kan zaman dulu aja hak moralnya ditulis. Ini diciptakan oleh siapa? Karena buat aku lagu sebenarnya nggak jauh beda dengan quote orang. Quote ya dong, quote dari orang. Kalau kita memang waktu kita presentasi ada quote dari orang yang kita ambil, ya harus dicantumkan nama pencipta quote-nya siapa. Give credit where credit is needed dia gitu bikin. ya. Jangan sampai wah ini nggak ngaku itu kata-katanya padahal itu kata orang lain. Jangan gitu juga lah. Karya orang mesti dihargai. Intinya gini. Kalau kita pengen dihargai orang, belajarlah menghargai orang.
Seperti tadi di awal kita buka episode dengan kalau kita ingin memimpin, belajarlah dipimpin dulu. Jadi staff dulu. Lakukan jadi lebih dulu. Buah. Ya, kamu pengen dihargai orang, hargailah orang lain dulu. Ya. Last but not least, untuk kita-kita yang, aku bukan pencipta lagu, aku bukan penyanyi. Gimana sih caranya? Emang aku tetap bisa worship? Apa sih sebenarnya esensi daripada worship yang orang perlu tahu? Penyembahan itu apa sih, Frankie? Sebenarnya, apakah aku bisa? Simpelnya gini. Menyembah itu adalah memberikan respon yang terbaik dari hidup kita, ya, kepada seseorang yang kita anggap pribadi yang kita bisa andalkan, pribadi yang kita bisa pegang setiap waktu, pribadi yang kita bisa puja-puja anytime, pribadi yang menjadi sumber segala sesuatu dari kehidupan kita, yang melibatkan keberadaan tubuh, jiwa, dan roh kita. Jadi worship itu nggak berhenti di cuma level kagum. Tidak berhenti di level kagum. Ya, banyak orang berhenti cuma di level kagum. Kagum itu belum worship tuh. Belum. Wow, Tuhan dahsyat. Itu belum worship? Belum. Belum, cuma ngomong Tuhan dahsyat. Tapi kalau namanya worship itu sampai kayak gini. Gua nggak bisa hidup tanpa Tuhan nih. Itu worship? Itu worship. Apapun yang aku lakukan dari Tuhan, bersama dengan Tuhan, dan untuk Tuhan. That's worship. Itu udah nyembah. Mau kita kerja, ketika pekerjaanmu, engkau lagi mau kerja nih, atau sudah bekerja, engkau punya bisnis nih. Bisnisku bisa jalan, itu karena Tuhan yang menyertai, karena aku berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ini semua untuk memuliakan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan. Kalau bisnisku jadi, wow, itu karena Tuhan. Jadi akhirnya Tuhan diperkenalkan dengan mudah melalui hidupku. Tuhan ditinggikan melalui hidupku. Itu baru namanya worship. Ya. Jadi kita mungkin gak jago nyanyi, gak jago bikin lagu, kita bisa menyembah Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Ketika kita jadi seorang ayah yang yang mengandalkan Tuhan, yang minta selalu pimpinan Tuhan supaya jadi orang yang benar, jadi ayah yang benar, jadi ibu yang benar, dan kita membawa keluarga kita jadi takut akan Tuhan, itulah namanya menyembah. Menyembah. Jadi apapun yang kita lakukan melibatkan seluruh kehidupan kita dan semuanya bermula dari Tuhan, bersama dengan Tuhan dan untuk Tuhan. Itulah namanya penyembahan. Dan sebagai makhluk ciptaannya kita perlu menyembah. Karena Tuhan itu kalau kita nggak sembah, dia nggak rugi sih menurutku. Tapi kenapa kita manusia perlu menyembah kalau menurut Kiki? Karena gini, dari awal manusia diciptakan itu, kita tuh diciptakan, Alkitab katakan ya, untuk menjadi serupa dan segambar dengan dia. Ya, serupa dan segambar itu maksudnya kita mirip dengan dia, kita sama dengan dia, gitu loh. Tuhan mau kenapa? Makanya menyembah itu tadi aku lanjutin dikit ya. Menyembah, kita bisa memberikan respon sampai sebegitunya sama Tuhan, sampai kita mau mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai kekuatan kita dan segala semuanya itu Tuhan. Kita bisa melakukan itu kalau kita kenal siapa dia kan? Iya. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Tak kenal maka tak akan hormat. Karena nggak kenal. Tak kenal maka nggak bakal akan kasih persembahan yang terbaik atau hadiah yang terbaik buat seseorang. Level hadiah yang kita mau kasih seseorang itu tergantung level pengenalan kita sama orang itu seperti apa. Penghargaan kita sama orang seperti apa. Kan prinsipnya kan gitu. Ya. Nah, sama balik ke tadi. Tuhan itu menciptakan kita sejak semula untuk kita itu, lu gak bisa hidup tanpa gua karena gua ini sumber kehidupan kamu. Kita memang udah dirancang seperti itu. Makanya Alkitab ngomong seperti pohon dengan rantingnya. Diumpamakan seperti itu. Seperti ikan dengan airnya. Hai guys, terima kasih ya atas perhatiannya pada buku terbaru saya, Hati yang Gembira Adalah Obat, edisi Si Paling Overthinking. Makasih juga loh udah pada komen di saat aku muncul sebagai tamu di podcastnya teman-temanku. Nah, bila ingin memperoleh buku ini, bisa langsung saja dilihat list ini di toko-toko buku online di sini, atau kalau mau offline, silahkan dicek di toko-toko buku yang besar di kotamu seperti di Gramedia mungkin, itu juga sudah ada di sana. Selamat membaca. Seperti ikan dengan airnya. Kalau kita baca sedikit tentang Alkitab, Kejadian 2 ayat 7 mengatakan bagus banget. Dikatakan manusia dibentuk dari debu dan tanah. Dan akhirnya setelah itu proses berikutnya, ini proses pembuatan manusia.
dihembuskan nafas hidup, baru makhluk itu menjadi makhluk yang hidup. Berarti sebelum hidup dia mati dong. Nah, dia bisa hidup karena dihembuskan nafas hidup itu. Logika manusia, baca nafas hidup, mikirnya oksigen dong. Iya. Tapi ternyata bahasa aslinya dipakai kata ruah. Ruah. It means the spirit of God. Dengan kesimpulannya. Dihembuskan nafas. Yes. Kesimpulannya adalah tanpa roh Tuhan itu ada di dalam diri kita, kita nggak bakal bisa menjadi makhluk yang hidup. Ya. Karena itu adalah roh yang menghidupkan. Alkitab menulis di Roma 8 dikatakan, roh Allah yang menghidupkan itu adalah roh yang membangkitkan Yesus dari kematian. Ya. Berarti kuasanya gede banget dong. Bisa membangkitkan Yesus dari kematian, dari kemustahilan untuk bisa hidup, dilakukan itu. Adalah roh yang sama yang tinggal di dalam kita. Kenapa kita perlu mengandalkan Dia, menyembah Dia? Karena cuma Dia sumber kehidupan kita. Aku akan tutup dengan ilustrasi ini. Handphone dari awal diciptakan pakai baterai. Baterai dilepas, handphonenya mau semahal apapun meaningless. Terbatas. Karena nggak ada baterainya, nggak ada sumbernya. Tuhan sumber kehidupanmu. Dan arti menyembah itu sebenarnya dalam bahasa aslinya dipakai kata proskuneo, artinya to kiss. Artinya mencium, itu mencium, artinya kita punya kedekatan yang begitu intim sama Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan pribadi yang kayak jauh raja, enggak. Dia panggil kita sahabatnya kok. Kurang mikirnya kan Tuhan penguasa. Yes, tapi satu sisi dia Bapak, dia mau dipanggil Bapak. Pribadi yang intim, pribadi yang dekat sama kita. Bapak dalam bahasa Inggris artinya father. Dalam bahasa aslinya dipakai kata pater. Pater it means provider. Artinya penyedia. Kenapa Tuhan mau kita untuk dekat sama Dia? Karena Dia mau menyediakan yang kita butuhkan. Karena tanpa penyediaan dari Dia, kita terbatas. Kita akan buang energi terlalu banyak untuk bisa melakukan apa yang kita kerjakan. Gini loh, di sini ada, ini kan pada penyanyi semua nih. Lebih nikmat mana kalau kita ada di ruangan yang besar, mau punya pengaruh yang besar, nyanyi pakai mikrofon sama tanpa mikrofon. Kita pakai kekuatan kita sendiri nih, teriak-teriak, akhirnya overpower, lama-lama suara kacau tuh, dan belum tentu yang di sana bisa dengar suara kita. Dampaknya kecil karena nggak ada amplifier, nggak ada mixer, nggak ada speaker. Tapi kalau kita pegang itu mikrofon, sound systemnya bagus, dengan mudah suara yang kecil ini terdengar bagus dengan luar biasa. Itulah indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Dia akan amplify kekuatan kita yang terbatas ini. Karena Tuhan itu maha kuasa, Dia maha besar. Dia bisa mengamplify apa yang kecil jadi besar, apa yang terbatas jadi tidak terbatas. Apa yang sudah rusak Tuhan bisa pulihkan sehingga kita bisa bersinar lebih terang. Makanya kita perlu menyembah Dia, nempel sama Dia, respect sama Dia, hormat sama Dia. Karena cuma Dia yang tahu supaya hidup kita jadi lebih baik di masa depan kita. Dan Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Dia nggak bisa bikin yang buruk karena Dia Tuhan yang baik. Dia cuma bisa mengubah yang tidak baik jadi baik. Dan apapun yang kita diizinkan untuk mengalaminya, ujungnya pasti jadi baik. Aku punya oleh-oleh. Semua tamu lately setelah bukuku yang ketiga ini keluar dioleh-olehin buku. Iya, adik kesini aja nggak apa-apa. Awas kakinya, iya. Nah, terima kasih. Ini judulnya Hati yang Gembira adalah Obat si Paling Overthinking. Wow. Jadi semoga bisa menjadi oleh-oleh yang menyenangkan buat Frankie dan keluarga mungkin ya. Dan untuk Hati istrimu, untuk istrimu yang komen-komennya dahsyat-dahsyat. Ini buat mama sih bagus banget. Mama-mama tukang banyak mikir ya. Sangat. Untuk disuruh tenang kadang-kadang butuh buku ini berarti. Terima kasih sudah hadir hari ini di Sofina Vitox dan banyak berbagi cerita hidup dan juga semangat hidup dan banyak juga kita melihat bahwa di saat kita sedang rendah-rendahnya, hancur-hancurnya, lalu Tuhan angkat. Ingatlah kalau Tuhan pernah melakukan itu untukmu, Dia pasti bisa melakukannya lagi dalam hidupmu. Kalau mungkin teman-teman ngerasa, enggak, Tuhan nggak pernah ngelakuin itu untuk kamu. Tapi kalau Dia pernah melakukan itu untuk saya, untuk Frankie, pasti Tuhan bisa melakukan untukmu. Tinggal sekarang teman-teman buka aja celah hatinya, ya kan? Mau menghadap kepada Tuhan. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. You are loved.
Thank you very much Frankie Kunchoro. Selamat melayani di Bali. Thank you. Thank you ya. Bye guys. Bye. Thank you semuanya.